Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus malam hari ini saya ditemani oleh cicitnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keponakannya Gus Dur, Gus Ipang Wahid. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian peringatan tahun baru Muharram. Dengan memperingati tahun baru Islam, kita tingkatkan iman Islam dan fastabiqul khairat, perumahan Bukit Tiara. Sahabat Ansor Banser, para pendekar PSHT yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tangerang, leres nggih, yang saya cintai. Makan kerang, minumnya susu. Hai orang Tangerang, I love you. Yo cangkem. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya bersyukur malam hari ini di tempat yang baik, acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam itu kan yang terkenal ada 4. Berapa Bu? 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kalau di Indonesia ada lagi satu imam yang terkenal, Imam Samudra. Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang orang baik, uhibbus sholihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Jadi kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau hatinya merasa salah, senanglah dengan orang yang soleh. Nah, kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena sesungguhnya saya berharap pertolongan dan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Saya kasih contoh. Saya ada acara di Jawa Timur dengan Ibu Gubernur Khofifah. Acara di televisi. Bu Gubernur sukanya makan duren, saya tidak doyan duren karena suka saya kopi dan degan. Pas datang, beliau bawakan saya duren, sementara saya nggak pernah makan duren karena saya meyakini duren itu nggak enak, apalagi kulitnya. Begitu dibawakan duren, saya nggak makan duren. Ini yang di sekeliling saya. Coba Anda bayangkan, hanya seorang Miftah bisa memberikan pertolongan, kebahagiaan kepada orang yang menghantarkannya. Bagaimana kemudian ketika kita mencintai orang soleh, apalagi
mencintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya Nabi kalau kamu tidak pernah mendekat kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya Nabi? Para ulama dan kiai, alladzina hum warasatul anbiya. Bapak Ibu tolong jangan pernah membanding-bandingkan kiai, jangan pernah membanding-bandingkan habaib. Nggak ada hak bagi kita. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Bu, Pak, kiai itu seperti rumah makan. Rumah makan ada yang spesialis soto, rawon, pecel lele. Pecel lele penggemar cewek lemu-lemu. Ada rumah makan Padang, warteg, ada rujak, congor. Apa Bu? Rujak? Saya ngomong apa? Ya congor-congorku dewe ngapa toh? Masing-masing. Anda yang suka rujak cingur, jangan menghina orang lain yang memilih soto. Lah kiai itu memang punya kelebihan masing-masing. Walaupun sekarang ada fenomena banyak kiai yang merdukun. Sekarang lagi rame, perdukunan versus pesulap merah. Saya bilang kiai itu modelnya ada 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane Pak. Copot malu saya. Semoga ketinggalan. Ya tanggo maning. Pengajian amplop tipis kelangan cincin. Kiai itu ada kiai tutur, kiai catur, kiai sembur, kiai nganggur, kiai ngawur. Tutur-tutur nasihat mau itu hasanah, memberikan tausiah. Wis model-modelnya kaya Gus Miftah. Ini tutur, menasehati, ngalem matamu. Cangkeme bosok temen ya. Wong inyong nerangke kok ngalem-ngalem. Sandet reso ngaceng ya. Dukunan. Disuwuk ndase metu kerise. Cangkeme. Ada nggak kayak gitu Bu? Lah ini sekarang lagi viral. Saya tuh paling nggak suka dengan dunia perdukunan, nggak suka. Karena saya itu orangnya rasional Bu. Contoh begini, tahun 2019 ya dumbruk-bruk kayak kepriman. Siapa namanya Gia? Aris. Saya yakin Mas Aris ini orang baik, betul? Tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Loh, kan bener, tolong jangan dikubur sebelum mati. Kita doakan Aris istrinya cantik, jandana 15. Kiai sembur. Makanya dulu ada lucu, anak-anak Banten ini kalau pengen belajar kanuragan jangan sama saya. Dulu ada anak Banjar datang ke pondok saya, Abah saya minta dibuat kebal. Saya gimana? Minta diuntali gotri. Saya bilang kalau nguntal gotri itu bisa bikin kebal, mbok sekalian diuntal sak peleknya. Aku ya ngono. Ya beda-beda. Karena saya meyakini begini, mas-mas tak kasih tahu. Mandi ki bahasa Indonesianya apa Mas? Manjur itu kalau kepepet. Contoh, Nabi Musa itu bisa membelah lautan jadi jalan, itu karena kepepet. Dikejar sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun, akhirnya tongkatnya diambil, digebukkan ke lautan, jadi jalan. Itu hanya terjadi sekali tok. Enggak kok setiap ketemu sungai banjir gebuk, ora. Enggak. Loh, saya lebih setuju dengan anak-anak kayak PSHT, latihan jurus. Tapi yang perlu kamu ingat, wahai para pendekar,
Jet Li pernah mengatakan, sekian ribu jurus yang pernah saya pelajari, tapi jurus yang paling manjur adalah senyuman di dalam bibirmu. Taklukkan manusia tidak dengan jurusmu, tetapi dengan senyumanmu. Nyatanya coba Anda lihat, saya ngaji di klub malam lokalisasi preman-preman besar di Indonesia, saya nggak bisa silat, tetapi mereka takluk sama saya. Saya dulu ngaji di klub malam di Jakarta, dikeroyok preman 20, saya nggak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Modar. Coba ini masih Bang tahu, preman terbesar di Indonesia di Jakarta siapa? Maung Hercules. Beliau sekarang menjadi pengawal saya, tanpa saya harus mengeluarkan jurus apapun, cukup dengan senyuman yang ada di bibirmu. Makanya sak gagah-gagahnya pendekar PSHT ngerti bojone merengut, hilang jurusnya. Iya udah Cak, diperenguti bojomu modar kan ya, goblok sak nalika gitu. Lali jurusnya. Saya mau tanya, Pak, istrimu itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Halah cangkemnya senyum apa? Yang jawab bapak-bapak, istrimu itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut. Saya kasih tahu, surga itu cirinya senyuman, neraka itu cirinya cemberut. Kalau istrimu di rumah banyak cemberutnya, berarti keluargamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Ilu wong wedok rungokno kiye. Guyu bae. Yang perlu Anda tahu, Bu, laki-laki itu kecenderungannya melihat, ibu-ibu sukanya dilihat. Laki-laki itu kecenderungannya memandang, perempuan sukanya dipandang. Cuman ibu-ibu harus paham, yang paling berat memandangmu itu ya suamimu. Tapi lucunya apa ibu-ibu perumtiara? Kalau berangkat pengajian ketemu Gus Miftah dandane ayune ra umum, nganti raine kaya gapura mlaku. Tapi kalau di rumah, ya Allah, dasar tua bolong-bolong, ambune sambal terasi, boyoke bekas keroan, tali kotange petil siji. Makanya muncul lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet kayak Semarang kaline budek, sing disayang matane. Laki-laki itu kecenderungannya melihat, perempuan itu dilihat. Senyuman nih. Makanya apa? Saya ulangi ya, kembali ke tema tadi. Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan kiai. Anda boleh mengidolakan satu Habib tanpa harus menghinakan Habib yang lain. Anda boleh mengidolakan seorang kiai tanpa harus menghinakan kiai yang lain. Kalau bahasa saya apa Bapak Ibu? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Makanya saya setuju kayak Gus Ipang ini, cucunya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cicitnya pendiri NU, tapi kuliahnya di Amerika. Sama dengan MC-nya di Amerika. Gus Ipang ini di Amerika. Supaya apa? Orang pesantren ada yang kuliahnya di Amerika. Karena apa? Kemampuan kita berbeda-beda. Secara ilmiah Mas Ipang lebih hebat dibandingkan Mas Ipang. Kenapa? Falikuli syai'in pak-pakun. Ini juga anak-anak saya kasih tahu nih. Gak ada manusia yang terlahir tanpa mendapatkan kelebihan apapun dari Allah. Ingat, semua orang punya kelebihan, semua orang juga punya kekurangan. Maka kamu pede saja. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul itu susuan. Lah pertanyaannya begini, Gus, kenapa kok kiai itu modelnya macam-macam? Iya, saya mau tanya Bapak Ibu, Nabi itu jumlahnya berapa?
Berapa Bu? Banter, salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 313, yang wajib diketahui 25, seperti yang tercantum dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin faha kekwatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dzul kifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun ya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Mesti MC ini orang hafal, makanya pantas yang dibayar mahal saya, bukan dia. Nah, karena Nabi itu jumlahnya banyak, kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya Nabi itu beda-beda. Contoh, ada nabi jadi raja, contohnya Nabi Daud. Maka kemudian begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang mendapatkan warisan dari Nabi Daud sebagai pemimpin. Sinten? Gus Dur, presiden, dapat warisannya Nabi Daud. Kiai Ma'ruf, wakil presiden, warisannya Nabi Daud. Ada nabi kaya, siapa Bu? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, siapa? Kiai Asep Mojokerto, kaya, dapat warisannya Sulaiman. Ada nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun ada kiai gagah, bukan saya, bukan, banyak. Ya mungkin kalau Nabi Musanya para habaib, Habib Rizik, mungkin ada. Kemudian pendekar-pendekar PSHT, ini mungkin turun Nabi Musa, minimal atos cangkeme Nabi Musa. Isa oleh kowe Nabi Musa gagah-gagah, otot kawat balung besi, gigi kawat untuk selfie. Wah. Ada nabi cerdas, siapa nabi paling cerdas? Nabi Khidir, Nabi Idris. Begitu turun ada kiai cerdas, Kiai Said, Gus Koyum, Gus Baha. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun MC, umpamanya. Tapi MC kita berkumis. Kalau punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Beda-beda warisannya. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun kepada kiai, ada kiai ganteng, siapa? Matur nuwun. Warisannya beda-beda, maka jangan pernah dibanding-bandingkan. Biasa saja itu loh. Oh, aku ngaji fikih karo kiai-kiai. Maka kiai-kiai itu saya sarankan koyo dokter Mas Ipa. Dokter itu kan percaya diri. Dokter spesialis jantung, tulis di sini umpamane. Pak siapa tadi jenenge? Siapa? Pak Ditarta. Sutarta. Sunya di depan Sutarta. Kalau di belakang Tarta Su itu. Sutarta. Umpamane beliau ini dokter spesialis, umpamane gini, Mas Ipang umpamane, dokter spesialis jantung. Sutarta, dokter spesialis kelamin umpamane. Tapi dokter itu hebat, berani mencantumkan keahliannya, sehingga apa? Orang yang sakit tinggal mencari dokter sesuai dengan keahliannya. Walaupun saya bilang dokter itu nggak pinter, buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter yang pinter itu cuma satu Bu, dokter hewan, nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Teman saya dokter marah sama saya, sing goblok ini wong Islam Gus, kenapa? Wong Islam tuh aneh, kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh matane aku. Apa jawaban saya? Iya Pak, kenapa orang Islam tuh yang
kentut bokongnya, wudhu yang dicuci mukanya, sama dengan dokter. Kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya, mbok matane iku disuntik aku. Tapi dokter tuh keren mas, dokter spesialis telinga, dokter spesialis mata. Loh, kiai seharusnya berani dong memproklamirkan dirinya sebagai ahli apa? Oh aneh. Kiai spesialis tasawuf, Kiai Said. Kiai spesialis sufi, Habib Lutfi. Kiai spesialis Quran, Gus Baha. Kiai spesialis kitab kuning, Gus Koyum. Kiai spesialis ahli maksiat, siapa? Orang enak men ya. Presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Sutarta. Seger matane pahit. Sehingga kemudian apa? Kita punya banyak hasanah. Oh, aku besok pengen ngaji Quran, ngaturi Gus Baha. Saya pengen ngaji kitab kuning, undang umpamanya kiai dari Tebu Ireng. Saya pengen ngaji tentang sejarah, Kiai Said. Oh, saya pengen dandani anak-anak nakal, ahli maksiat, ngaji karo londe, Gus Miftah. Ibu-ibu tahu londe itu pekerjaannya apa? Bakul kroto. Apa itu kayak kroto? Pakan mano. Mano siapa? Sutarta. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya langsung bilang sama suaminya, Papa, apakah malam ini Papa pengen makan kroto? Nanti Sutarta pulang langsung cari istrinya, teriak Sutarta, kroto kroto. Oh, nggak punya istri? Hah? Jomblo? Masa kita tak? Sutarta main ke Jogja, kan Gus Miftah kiai ini londe ya. Tak golek kita. Eman tak manuk mungkin nguyuh tok tak. Rono bedane karo keranta tak. Kita doakan sejomblo-jomblonya Pak Sutarta segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mas Sutarta tak kasih tahu, jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau Sutarta besok mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Sutarta, kamu tak kasih quote satu. Jika kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Akan datang satu saat Sutarta akan ditemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Siapakah jodohnya? Yang di belakangnya. Oh amin. Berarti Sutarta ngarep amin. Matane. Kayaknya Sutarta sama mbak di belakangnya ini beda pemikiran. Sutarta mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Tata. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaji yang baik? Ayo selawatan dulu yo, selawatan. Ayo, apa gue? Aku paling ngerti, paling jaluk duit aku. Halah jewel-jewel barang. Sutarta mau jawil belakangnya nggak berani jawil aku. Ya udah panitianya kota infak siap-siap le kita salawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu lama wis lali.
Ya lagune wong Jawa sing paling hafal gampang aja. Kalau masa Joko Tingkir. Tuku bawang kleru mrica. Kebacut sayang mung dianggep kanca. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyawang. Nyekel kopling kleru riting. Sutata ra iso nyanding mergo kalah glowing. Ya. Langsung Sutata bilang, kancane ya dipikir no masih. Makanya tak kalau pengen dapat istri tambahi dana kenakalane masih. Itu tukang syutingnya yo ngopo iki. Ayo panitia siap-siap. Tabui ra meneng bae ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda bawa dompet? Bawa. Kalau dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000, yang kamu masukkan ke kotak infak mana? 100.000 apa 1.000? Ya Allah. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat Gus Miftah 1.000. Berarti mahal monyet apa mahal Gus Miftah? Monyet. Jenengan weng menghormati Gus Miftah apa monyet? Ya, sing gampang ngomong selawat badar. Sederek kita sedaya jaler estrian nem tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda paling mlebuane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah ala taha rasulillah
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bagi yang pelit nggak mau ngasih kotak infak, ingat-ingat ini. Yen wis mati bondo ra melu enggak? Ikut enggak? Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Sutarta. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak istrinya mau mendoakan, anak-anaknya kita doakan dulu. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Kok nggak diaminkan toh? Amin. Telat malaikatnya minggat. Yuk. Diulangi ya, diaminkan ya, bareng-bareng ya, jangan telat ya, yang kompak ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Ulangi. Mau nggak anaknya jadi kiai? Saya itu merubah image bagaimana kemudian menjadi kiai itu keren. Kalau dulu kesannya menjadi kiai itu desa, sekarang enggak. Kita punya komunitas pengajian teman-teman artis, keren. Tapi Surtata nggak usah ikut, bahaya. Jamaah saya terakhir idolanya Sutarta. Siapa? Lucinta Luna. Kita doakan berjodoh dengan Sutarta. Cie yang belakangnya mau, lirik-lirikan. Yuk, diaminkan ya, bareng-bareng ya, yang kompak ya, aja telat ya, aja bersusu ya. Prok jadi apa? Kiai. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin. Tulung. Mau telat, ini kesusu. Nanti cangkem mingkem kiai baru amin. Kan aku capek. Ulangi ya, aja kesusu ya. Kesusu sing jiwa piping awas ya. Malah ndelok YouTube. Yo ganteng asli ini ya. Diulangi, pas kiai amin. Sing bengoke amin bandar tak dekake anaknya dadi kiai. Amin. Sing ora bengok anaknya dadi Sutarta. Amin enggak apa-apa ya Pak Haji. Kiai juga. Kiai. Mau bedane Gus Miftah ngurusi artis. Kalau Sutarta ngurusi ibu-ibu sing tungake meledak-meledak kayak gitu. Ya nggak apa-apa tak. Itu tadi karena kiai itu punya bagian masing-masing. Saya nggak mungkin bisa sesabar Pak Sutarta ngurus jamaah. Tapi Pak Tarta nggak mungkin ikut pengajian saya sama lonte, bahaya. Nanti Pak Sutarta mau masuk nggak mau keluar. Nah, makanya sendiri-sendiri. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen kediyai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah,
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa ala alihi. Jaluk ketekan sukuane kambil. Kalau batoknya kandel nih kambil apa degan? Kambil. Kita ombe mulai silitku kereminan. Sangel-angel. Kok keting aku? Ame diketu. Bawaan bubar pengajian nih? Oh belum. Sampai jam berapa Bu pengajiannya? Hah? Jam 1. Kue namang hahaha. Infaknya 1000. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kemudian kita memetakan pengajian yang baik? Saya pernah ada satu quote yang itu viral banget. Waktu itu saya sampaikan pas saya diundang sebagai bintang tamu di acara Mata Najwa. Yang pertama, saya bilang apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Salah milih pengajian ini ciri-cirinya apa? Ikut pengajian, hatinya tidak damai, tidak nyaman, tidak menjadikan dia rukun dan akur, justru memecah belah, justru sukanya menjelek-jelekkan, justru sukanya menyalah-nyalahkan, justru sukanya membid'ah-bid'ahkan, justru sukanya meneraka-nerakakan. Semuanya dianggap salah, yang benar hanya dirinya. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya dirinya. Maka saya bingung Bu, surga itu luasnya luasnya surga itu bumi dan langit. Kalau semua orang di neraka-nerakakan, pertanyaan saya, apa surganya mau untal dewe? Semua orang yang berbeda dianggap salah. Padahal ingat, Islam itu membolehkan perbedaan, yang tidak boleh itu perpecahan. Maka ayatnya apa? Ditulis di dalam lambangnya orang NU, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Kita itu berbeda boleh kok. Contoh, ibu-ibu pakai hitam, saya pakai belangkon kayak Sutarta. Kenapa Sutarta pakai belangkon? Yo melu-melu inyong. Tapi yo lucu temen, masa belangkonnya karo ndase gede ndase. Karena memang hidup itu pilihan. Saya kasih tahu contoh Bapak Ibu, bagaimana kemudian Islam itu memanage perbedaan tanpa harus berpecah belah. Bu, Pak, coba soal kunut. Soal kunut. Ini kan dari dulu orang Islam berkelahi hanya gara-gara kunut. Kalau saya teman saya Muhammadiyah nggak pakai kunut, saya hargai. Kenapa? Karena memang ada dasarnya. Kayak keprimen ngajian motor ya. Gak apa-apa, pulang kebelet ngising. Nah, tak kasih tahu nih, supaya Anda lebih legowo memahami perbedaan. Kalau dulu kan orang NU dan Muhammadiyah berkelahi hanya gara-gara kunut. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tapi alhamdulillah sekarang orang Tangerang sudah tidak ada lagi berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Tangerang sudah jarang yang sholat subuh. Subuh ada 6:30, usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi. Nih tak kasih tahu, imam tadi ada 4. Imam 4 itu soal kunut terbagi 2. Imam Syafi'i dan Maliki, ini yang berdiri ini kunutan. Hambali dan Hanafi nggak kunutan. Satu ketika santrinya Imam Hambali bilang, Pak Kiai,
Saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut, sementara saya pengikut Anda nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Dijawab oleh Imam Hambali, namanya makmum ikut imam. Kalau imamnya kunut ya kamu mengaminkan. Kalau sekarang enggak, dia enggak pakai kunut, imamnya pakai kunut, enggak mungkin. Imamnya Allahumma hadina fi man hadait, makmumnya enggak mau. Wa fina fi man afait, matamu begitu. Hanya gara-gara kunut sholat subuh bubar. Coba kalau lihat perbedaan. Bu, boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri, tapi saya yang Sutarta nggak bisa berdiri karena nggak ada yang mendirikan. Boleh berdiri, Bu? Berdiri. Sutarta masih bisa berdiri? Mudah-mudahan pulang pengajian Pak Sutarta langsung dapat istri cantik, janda anak 20. Loh, kalau Sultatan nikah dengan janda enak tak? Nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Nih tak kasih tahu nih, orang berbeda. Bu, takbiratul ihram mengangkat tangan tuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Blok. Sunnah yuk. Jadi ngangkat tangannya itu sunnah. Karena sunnah, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya itu sejajar dengan pundak atau tempelkan telinga, hadapnya ke kiblat, tangannya rapat. Allahu Akbar. Karena sunnah, banyak orang takbir bentuknya macam-macam. Sebenarnya yang ini, Allah. Ada. Saya kemarin lihat di Madinah. Sholli Allah. Ada. Ada lagi. Mentang-mentang kayak pendekar PSHT, takbirnya lucu. Allah. Kayak kuda-kuda. Allah. Saya dulu lihat gitu di mana Mas Ipang, di Masjid UGM. Allah. Mau nyulek matanya. Ada lagi yang kayak nyegat bis kota. Aw. Oh, pernah lihat? Lagi. Sedekap di dalam sholat hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Allahu Akbar. Ada nggak? Banyak. Ada yang bulan puasa wetenge sakit. Allah. Ada nggak? Ada. Ada yang terlalu tinggi. Allahu Akbar. Urung bayar SPP anak. Ada lagi yang mesake banget. Allahu Akbar. Flu burung. Yang nggak boleh itu sholat dalam kitab Bulughul Maram itu, janganlah kamu sholat dengan berkacak pinggang, malah ngerik. Allahu Akbar. Lah ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Mau begini terserah. Wong sunnah kok, nggak wajib. Ayo lagi. Apa yang sering memunculkan perbedaan? Tahiyat. Tahiyat itu imam 4 beda-beda, bro. Imam Syafi'i bagaimana cara tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syafi'i. Hanafi asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Berdiri cuman sekali tok, udah gak berdiri lagi. Jangan bilang impoten, tak ajar kamu. La ilaha illallah. Imam Hambali kalau ketemu kalimat Allah begini-begini. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuwing. Hambali. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir gerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi Anda yang pakai Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah boleh. Pakai Hambali, tuwing boleh. Pakai Maliki, boleh. Jadi mau begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya nggak boleh begini. Lah ini kenapa?
Ada lagi yang menjengkelkan itu tentang apa? Sawu sufufakum fis shalah, luruskan dan rapatkan sofnya. Meluruskan dan merapatkan itu bukan berarti nginjak kaki temannya. Kono sawu. Saya pernah di itu begini ditutke, aku rene tutki meneh akhirnya ini ngapa ya wes sikile teng celumut korengen. Yang lucu ada kiai di desa punya anak rambutnya keriting. Anaknya pergi ke kota, begitu pulang rambutnya lurus. Bapaknya tanya, "Lu nak, kok rambut kamu jadi kayak gitu, diapain?" "Oh pak, ini saya rebonding." Bapaknya imam masjid desa. Rebonding itu apa? Diluruskan. Oh, rebonding itu artinya diluruskan. Iya. Begitu sholat Jumat mau ngimami, tengok ke belakang, tolong softnya di rebonding. Banyak perbedaan yang sebenarnya sepele tapi jadi masalah. Contoh, saya sholat di masjid UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kalau saya habis sholat itu salam-salaman. Begitu tangan saya mau salaman ditamplek, plak, haram. Ya Allah, saya mbak kok cangkemnya atas temen ya. Lah, rampung sholat, saya keluar, ditanya sama jamaah, "Gus, kenapa tadi tangannya dipukul?" "Saya mau salaman, nggak boleh, katanya haram." Saya ditanya, sebenarnya salaman habis sholat itu boleh apa enggak? "Oh boleh." "Yang nggak boleh salaman di dalam sholat." Loh ada? Allahu Akbar. Sutarta datang, "Gus, matane." Ada dalilnya? Oh ada. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai dia berpisah. Jadi kalau salaman yang lama, ini ada dalilnya. Boleh. Bar sholat salam-salaman boleh. Wong bar sholat ngising bae boleh kok. Habis sholat pendelik-pendelian boleh. Samping saya Sutarta, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kan rampung sholat boleh. Betul Bu? Lucunya apa? Habis sholat salam-salaman nggak boleh, habis sholat wirid berjamaah dimasalahkan, tapi orang yang mempermasalahkan habis sholat menghidupkan HP. Pertanyaan saya, adakah dalil setelah sholat menghidupkan HP? Ora ono cowok, ora ono. Lah, yang menjadi persoalan itu apa? Kita tidak bisa menerima perbedaan, sehingga setiap orang yang berbeda dianggap musuh. Contoh, tahun 2021 Gus Miftah ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Begitu pulang langsung orang-orang nggak terima. "Miftah kafir ceramah di gereja." Jawaban saya apa? Kafir. Ramah salah, syahadat lagi. Betul. Orang yang kafir 70 tahun kata Nabi, membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Tiap hari saya tahlil kok dibilang kafir. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental. Nah, kacamata kita itu memandang orang lain penuh dengan kebencian. Padahal syarat jadi kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Yang namanya kiai itu siapa nih? Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Makanya kok ada kiai, ulama, habib, siapapun yang memprovokasi, umpamanya habib banyak provokasi, hormati habibnya tapi nggak usah diikuti perintahnya. Setuju? Habib wajib dihormati. Kenapa? Karena dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau memprovokasi yang tidak baik, jangan pernah ikuti ceramahnya, tetapi sosoknya tetap harus dihormati. Contoh yang terbaru, sebelum Ramadan saya sempat agak rame dengan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang.
Karena menurut beliau wayang itu haram dan dimusnahkan saja. Saya nggak terima. Oh nggak bisa, itu bagian dari budaya untuk dakwah. Saya rame di medsos, saya dibully, dasar Miftah goblok, komentarnya puluhan ribu. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kemarin saya pas wukuf di Arafah, saya ketemu Ustadz Khalid Basalamah. Saya lihat dari kejauhan ada Ustadz Khalid Basalamah. Saya datangi, saya rangkul, saya cipika-cipiki. Kenapa? Saya punya prinsip, boleh berbeda pendapat tanpa harus mengurangi rasa hormat. Kakak. Enggak semua orang harus mau sama kita, Bu. Enggak semua orang harus cinta sama kita. Saya kemarin pengajian di Kendal orang 40.000 orang, ya biasa saja. Pengajian mau ribuan orang, mau sedikit orang. Kayak Sutata pengajian jamaah 5 orang, ya apa-apa. Sing penting ngaji. Nah, sehingga kemudian membawa dampak Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Dari goblok menjadi pinter, jadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi ngerti. Itu rahmatan lil alamin. Awalnya dari mana? Memilih guru yang benar. Maka kenapa dikatakan dalam kitab taklim, al ilmu bila syaihin fasyaihuhu syaiton, ilmu tanpa guru, guru ne setan. Salah milih guru, guru ne mbah ne setan. Apalagi mau ngrungokke radio tok ora jelas suarane siapa. Makanya dulu di Banyuwangi ada lagu, Sun sembore semiki masyo udan jero ati ana suarane ra ana wujute entut jenenge. Berarti kalau ngaji gurunya nggak jelas, gurune entut. Kalau gurunya entut berarti mondoknya di mana? Al-Ma'adus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya kalau ngaji yang ayam-ayam saja, anak-anak muda, ayo le, nggak ada kata terlambat. Pilihannya apa? 4. Kun aliman au mutaliman au muhibban au mustamian. Ekuale. Kun aliman au mutaliman au mustamian au muhibban walatakun khomisan. Jadilah satu orang alim. Jadi orang ngerti. Orang alim itu mahal. Maka Al-Quran mengatakan apa? Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Oh beda. Sutarta dianggap alim. Ada genduren, selamatan. Datang pertama di depan. Datang terakhir di depan. Ares yang alim. Datang pertama beber keloso. Datang terlambat jogo sandal. Beda. Beda, Bu. Maka larang. Saya mau tanya, ada orang alim tidur, ada orang goblok sholat. Yang digoda oleh setan, alim tidur apa goblok sholat? Ada orang alim tidur, ada orang goblok sholat. Yang digoda setan, goblok sholat apa alim tidur? Alim tidur. Kenapa? Jangan sampai bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Orang goblok nggak perlu digoda, nggak digoda sudah salah. Kalau kita nggak bisa alim, al-muta'aliman, jadilah orang yang belajar kepada orang alim. Disupport. Oh, iki pengajiannya dadekke wong alim. Ayo, urunan ada 3. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, rewang. Banser rewang, BSAT rewang, semuanya rewang. Yang punya ilmu, mulang. Punya harta, nyumbang. Punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang keempat. Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Siapa? Jilbab pepe. Yang jilbabnya putih, parah. Makanya dihindari guru-guru yang provokatif, yang mulai menjelek-jelekkan pemerintah,
yang memprovokasi kayak dulu awal vaksin itu Bu, awal Covid. Ada Covid minta vaksin, ada vaksin minta sertifikasi halal, ada halal Pak Presiden minta disuntik pertama kali, Presiden mau minta di live TV, begitu live TV katanya editan, semuanya salah. Tapi lucunya begitu bagi-bagi sembako antri duluan, wongnya ya teko iki ya melu guyu, jilbabnya ya abang. Dan lucunya orang Indonesia itu masih Bang, ada bantuan orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semua orang mengaku pengusaha kecil. Makanya saya usul kepada Presiden, tolong besok ada bantuan untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah Anda ikut-ikutan ngaku gila? Alhamdulillah, Covid sudah mulai hilang. Amin. Covid di Indonesia itu mencetak sejarah. Muncul varian Alpha, langka masker. Muncul Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Tapi sekarang sudah nyaman, amin. Masih pakai masker keren. Walaupun saya tahu Anda pakai masker bukan karena takut Covid, tapi merongos. Oh iya. Nah, sehingga kalau pengajiannya asik, nyaman. Takkan dari Leo. Ada yang bertanya sama Gus Miftah begini, Gus, kenapa sih kok pengajiannya Gus Miftah asik, nyaman, dibuat guyon? Ada Abu Hasan As-Sadili, pendiri Thariqat As-Sadiliyah. Dia mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok merengut ya cangkeme. Betul? Nggak usah nakut-nakuti. Ngaji itu nggak usah nakut-nakuti. Kenapa? Innamaddin yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Maka saya ditanya begini, kok kenapa Gus pengajiannya asik? Supaya orang seneng ngaji. Persoalannya adalah ibu-ibu datang ke sini dengan segala problemnya. Ada yang bertengkar dengan suaminya, ada yang anaknya SPP-nya belum bayar, ada yang berasnya habis, gasnya nggak ada isinya. Bu, lah kenapa dibuat bingung? Santai saja. Makanya gara-gara itu begitu banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya hampir setiap saat Bu, puluhan bahkan ratusan orang. Setelah Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, banyak masuk Islam. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Skodori, jauh-jauh dari Canberra, datang ke Jogja, pengen diislamkan, naik pesawat dari Australia. Kamu ya lucu, kaget kok yang dipegang mulutnya. Kaget aku, kaget ini gini. Kok tuh gini. Dia datang dari Australia bilang apa sama saya? Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang, kenapa kamu pengen jadi orang Islam jauh-jauh datang ke Jogja? Kan di Australia banyak kiai dan ulama, banyak ustadz. Enggak, kalau saya pengen masuk Islam harus sama Gus Miftah. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, saya bilang apa Bu? Dad, Daddy itu kan mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Deddy Corbuzier apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Waktu itu saya bilang begini sama dia, bro, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu baik, gampang, tunjukkanlah dengan akhlak dan perbuatanmu. Nah kemauan, saya ngapain mawon. Lah ternyata orang-orang luar negeri yang masuk Islam dengan saya itu Bu, ada dari Australia. Dulu setelah saya ceramah di gereja itu satu keluarga dari Belanda, satu keluarga dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Iran, ada yang dari Jepang. Itu rata-rata apa? Mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu asik.
menyenangkan. Saya ada tamu dari Islandia, namanya Audur Linda, usianya 20 tahun, cewek cantik, SDSB, semok depan semok belakang. Kalau yang dicari sama Sutarta ini adalah cewek yang model STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Karena perbedaan saya dengan Sutarta satu, kalau Gus Miftah ini termasuk Suzuki Vitara, sungguh-sungguh lelaki vitalitas yang tiada tara. Wah. Kalau Sutarta GL Pro, genjot langsung protol. Lah, menyampaikan dakwah yang menyenangkan itu menjadi wasilah bagi orang untuk mengenal Islam. Akhirnya apa, Bu? Kenapa kamu nggak masuk Islam di Australia saja? Enggak, saya melihat Islam Anda itu asik. Akhirnya saya sahadatkan, Bu, Antonio Sekodori, malah kayak asin loh, Dori. Yang lucu masih Bang, begitu rampung sahadat minta makan, dikasih makan Indonesia nggak bisa makan. Istri saya jengkel, masak sayur rebung, tahu Bung? Begitu makan Bung malah cangkeme doyan. Lah takon sama saya begini, what is this? Ini apa? Saya bingung, Bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Gitu kan. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Tak jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Langsung dia teriak, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Saya tanya, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Harap mau berakoti Pak. Sehingga kemudian apa? Carilah guru yang membuat hatimu nyaman, yang tidak suka menyalahkan, yang tidak suka memvonis. Kan sekarang aneh, coba Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Masa nggak bisa membedakan antara sholawat dan sholawatan? Apa bedanya, Bu? Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca, kalau dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Ayo, sarung boleh, sarungan nggak boleh, katok boleh, katokan nggak boleh, kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Loh, pemahamannya kan begitu, Pak. Dulu saya juga sering dihina begini Mas Ipang. Orang-orang kayak kiai-kiai NU itu kalau ngaji jarang baca. Beda dengan kami, saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Saya jawab, kenapa kiai-kiai NU kayak saya itu jarang mengatakan saatnya kembali kepada Quran, saatnya kembali kepada hadis? Jawabannya sederhana, karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lah orang-orang yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis, karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Ya biasa aja, beda itu boleh. Kalau saya Mas, semua orang yang dianggap tidak layak justru saya datang. Itulah bedanya orang optimis dengan orang pesimis. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Dulu nggak ada yang berani masuk klub malam, saya datang. Diancam nggak masalah, ada peluang. Sehingga kemudian apa? Anak-anak nakal ketemu saya nyaman, Bu. Saya malam-malam jam 2 di Malioboro saya datang, anak-anak mabuk. Oh no Gus Miftah, ngopoli mabuke kurang Gus, mbok tambahi. Oke, tak tambahi, tapi syaratnya satu. Apa Gus? Nanti subuh kamu ikut sholat sama saya. Oke, akhirnya sholat. Begitu rampung, begitu mabuk krungu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo janjine apa? Tak kai mabuk tapi sholat, tak tambahi. Oke Gus, sholat Bu. Wis ra wudu wong mabuk kok wudu gitu loh. Tapi saya sabar Pak.
Allahu Akbar, yang mabuk di belakang saya. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya kan amin, mabuk enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu rampung salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, micek kabeh wis.